Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hasbi rabbi jalallah wa fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Amma ba'du. Mengenai tajalli Allah bisa terjadi kepada siapa saja, terutama pada rasul-rasul, nabi-nabi dan para walinya, atau kepada siapapun yang dikehendakinya. Sebelumnya saya tegaskan agar tidak tersalah paham mengenai ungkapan tajalli Allah Subhanahu wa taala ini. Yang tajalli bukan diri Allah, tetapi diri rahasia Allah yang ada pada tiap-tiap manusia. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kamu kenapa tidak mau memperhatikan? Apabila diri rahasia Allah bertajalli pada hambanya yang ia kasihi, maka tangan, kaki, mata, telinga, hati, dan seluruhnya yang ada pada diri si hamba adalah tangan dan kaki Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah di dalam hadis qudsi, siapa yang memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidak ada yang paling aku cintai dari seorang hamba kecuali beribadah kepadaku dengan sesuatu yang telah aku wajibkan kepadanya. Adapun jika hambaku selalu melaksanakan perbuatan sunnah, niscaya aku akan mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang dia mendengar, dan aku menjadi penglihatannya yang dia melihat, menjadi tangan yang dia memukul dengannya, menjadi kaki yang dia berjalan dengannya. Jika dia memohon kepadaku, niscaya akan aku berikan, dan jika dia meminta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni, dan jika dia minta perlindungan kepadaku, niscaya akan aku lindungi. Saudaraku, jika Allah telah mengangkat derajatnya dari derajat keimanan menjadi derajat ihsan, sehingga orang tersebut beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihatnya, hatinya penuh dengan mengenal Tuhannya, mencintai dan mengaguminya, takut dan gentar terhadapnya. Jika hatinya telah penuh dengan itu semua, maka hilanglah ketergantungannya terhadap segala sesuatu selain Allah, dan tidak ada ketergantungan hamba terhadap sesuatu pun berdasarkan hawa nafsunya. Jika ada yang dia kehendaki selain apa yang dikehendaki Tuhannya, maka ketika itu seorang hamba tidak berucap selain untuk mengingatnya, tidak bergerak selain dengan perintahnya. Jika dia berbicara dengan Allah. Jika dia mendengar dengan Allah. Dan jika dia melihat pun dengan Allah. Penyaksian terhadap tajallinya diri rahasia Tuhan di dunia menurut pendapat kalangan sufi bukan dengan mata kepala, melainkan dengan mata hati yang memperolehi nur mukasyafah. Dalam hal ini yang perlu dicatat adalah penglihatan yang dimaksudkan bukan melihat kunhi zatnya, keadaan rupa, bentuk, atau warna dari zat Tuhan. Dalam pandangan sufisme yang diserap dari ajaran para wali, sangat kental keyakinan bahwa rahasia diri Tuhan bertajalli kepada hambanya yang dikehendakinya. Jalan untuk mencapai tajalli diperlukan ketekunan. Bukan hanya itu, jalan yang harus dilaluinya beberapa lembah dan jurang, perjuangan demi perjuangan, kesungguhan, lapar dan dahaga, yang diistilahkan jurang fana, fanaul fana, fana fillah wa baqabillah. Bahkan pada teori lain mengistilahkan tahalli, berjalan terus sampai pada tajalli. Tahalli adalah pengosongan dari sifat-sifat tercela, kemudian menghiasi diri dengan sifat-sifat yang terpuji. Pengosongan pikiran dan hati dari segala macam persoalan duniawi, dan menghiasinya hanya semata-mata zikrullah. Pengosongan dalam arti fana, segala yang fana, hati dan pikiran itu pun fana. Lalu terasa kemanisan,
keindahan yang tiada taranya. Istilahnya, rasa yang tiada rasa lagi. Segalanya menjadi jelas, nyata dan terpentang. Itulah mukasyafah. Disitulah tajali keesaan. Laksana Nabi Musa alaihi salam sedang pingsan dan gunung Tursina pun hancur berantakan. Saking nikmat dan indahnya, Nabi Musa alaihi salam tidak mampu untuk berbicara. Mana Nabi Musa, mana gunung, dan mana Tuhan. Akhirnya, seperti apa yang dikatakan oleh Syekh Junaid, hakikat tauhid sebenar-benarnya tauhid, tiada lagi tanya kenapa dan bagaimana. Jadi bila masih banyak bertanya, tanda berada dalam kebingungan. Kalau diri rahasia Allah sudah bertajali, maka tidak sekedar tajali, tetapi terjadi proses dialog antara hamba dengan zat Tuhan. Pembicaraan Allah dengan makhluknya disebut wahyu untuk para nabi dan rasul, dan ilham bagi manusia biasa. Ilham tidak bisa dijadikan dasar hukum karena sifatnya sangat pribadi, perlu dirujuk kepada Al-Quran dan hadis. Wahyu Allah kepada nabi dan rasul ada dua macam, yaitu melalui perantaraan malaikat Jibril yang disebut Al-Quran untuk Nabi Muhammad SAW, dan wahyu yang langsung ke hati Rasul yang disebut hadis qudsi, firman Allah dan redaksinya dari Rasulullah SAW. Sedangkan bisikan Tuhan pada hati manusia, biasanya para wali, baik sebagai petunjuk atau perintah, disebut ilham. Sebab sifatnya yang pribadi, tidak untuk disiarkan kepada umum, karena tidak boleh diceritakan secara sembarangan, terkecuali kepada ahlinya, orang yang telah memahami, orang yang menggeluti dunia sufi dan telah memahami maksud yang terkandung di dalamnya. Jika diucapkan secara sembarangan, bisa menimbulkan fitnah dan sangat membahayakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa saja berbicara kepada makhluk-makhluknya karena bersifat mutakallim yang maha berbicara. Jangankan kepada nabi dan rasul, lebah-lebah pun mendapat perintahnya membuat sarang dan memproduksi madu di bukit ataupun di hutan. Banyak kisah aulia, wali-wali Allah yang berdialog dengan Allah. Salah satunya yang terkenal adalah Abu Yazid Al-Bustami. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali menceritakan karomah kekasih Allah ini yang bersumber dari Yahya bin Mu'az. Yahya berkata kepada Abu Yazid, "Wahai tuanku, tolong tuan ceritakan pada saya tentang apa saja." Lalu beliau menjawab, "Aku ingin menceritakan kepadamu apa yang kira-kira baik buatmu. Aku telah Allah masukkan ke dalam lapisan yang terbawah. Lalu ia kelilingkan aku ke dalam malakut yang terbawah itu, dan ia perlihatkan kepadaku lapisan bumi dan apa saja pada bagian bawah. Kemudian Allah angkat dan masukkan aku ke orbit yang tinggi, dan ia kelilingkan aku di ketinggian, dan ia perlihatkan padaku surga-surga dan arsy. Kemudian diletakkan aku di hadapannya seraya berkata, mintalah kepadaku apa saja, aku akan berikan untukmu. Aku pun datang menyembahnya. Ya Tuhanku, apapun yang aku lihat sudah cukup baik untukku." Lalu ia berkata, "Hai Abu Yazid, engkaulah hambaku yang benar. Engkau sembah aku hanya semata-mata karena aku. Saudaraku sang sejati, tercatat cukup banyak dialog muhadasta antara seorang hamba yang bukan nabi atau rasul dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, dikatakan dari Adi ibni Hatim, beliau berkata bahwa Nabi telah bersabda, "Seseorang di antara kamu akan bercakap-cakap dengan Allah tanpa ada penterjemah dan dinding yang mendindinginya." Allahu a'lamu bishawab. Sekianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.